我要赢你了。竟有如此深厚的内力。你到底要干什么？ Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan lancar rezekinya ya. Amin. Kita kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Kisah hiruk pikuk, pertarungan, dan romantis para pendekar di dunia persilatan dalam film. Kisah cerita film kita kali ini berjudul Side Story of Rocks Fallen. Berikut cuplikan part sebelumnya. Untuk linknya ada di bagian atas ini. Link lengkap ada di kolom deskripsi. Hu Fei dan Ling Zhu sedang asik menikmati keramaian ibu kota. Ling Zhu menggoda Hu Fei, di keramaian seperti ini mungkin bisa ketemu orang yang dicari. Ziyi. Di sisi jalan lain, Ziyi dan adik seperguruannya juga sedang berjalan-jalan. Melewati pedagang permen motif, Ziyi mengenang kebersamaannya dengan Hu Fei. Cukup lama ia memandang permen itu. Adiknya lalu menawarkannya permen itu. Ia menolak dan berlalu saja. Sampai di penjual topeng, secara kebetulan Hu Fei melihat Ziyi. Mereka saling berpandangan. Ziyi menghilang ketika sebuah tandu lewat menghalangi pandangan Hu Fei. Hu Fei mengejar seseorang gadis berpakaian seperti Ziyi yang ternyata adik seperguruan Ziyi. Di depan penginapan, seorang kerabat tetua Zong melihat keberadaan mereka, melaporkan temuannya kepada tetua Tang. Feng Tian kaget dan khawatir lagi akan keselamatannya. Tetua meredam kecemasannya dan mulai menjalankan rencana mereka. Hu Fei murung memikirkan Ziyi yang menghindar darinya. Ling Zhu menghibur Hu Fei. Ziyi pasti memiliki kesulitannya sendiri yang tidak dapat diutarakan. Di kamar lain, Ziyi memandangi lempeng Giok Wei Tuo. Adik seperguruannya kemudian datang menggoda Ziyi yang sedang murung. Ia menebak kakaknya itu memiliki hubungan istimewa dengan pemuda itu. Sampai ia harus bertukar baju dengannya. Nyonya besar telah sembuh dari sakitnya. Ia menawarkan penghargaan kepada Biksuni, guru Ziyi. Biksuni tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin melihat pemandangan bunga di taman kediaman itu. Hu Kang'an datang menghadap, mengucapkan selamat atas kesembuhan sang ibunda. Di kesempatan itu, ia juga melaporkan telah menemukan 2 orang putranya yang telah lama hilang. Semua terkejut, terutama istri pertamanya. Setelah mengetahui putra yang hilang telah berusia 5 tahun, ibunda mulai terlihat senang. Tabib memeriksa keadaan kesehatan Nanlan yang menurun. Ditanya Guinong hasil pemeriksaannya, tabib mengatakan tidak ada masalah yang berarti. Saat di luar kamar, Guinong meminta tabib menjelaskan apa adanya. Tabib berkata Nanlan terluka parah, kemungkinan ia tidak bisa hamil lagi. Guinong terpukul mendengar itu. Saat ia hendak masuk kamar menghampiri Nanlan, Nanlan sudah berdiri di balik pintu mendengar semua percakapan mereka. Junhua dan putranya sampai di kediaman Panglima Fu. Kedua putra akan diketemukan dengan nenek mereka, Ibunda Fu Kang'an. Awalnya sang ibunda canggung, tapi lama-kelamaan ibunda menerima juga kedua cucunya itu. Setelah itu, Fu Kang'an mengundang Biksuni untuk datang ke pertandingan ketua dunia persilatan. Sungkan untuk menolak, Biksuni memenuhi juga undangan itu. Feng Tian memberikan uang kertas dan sertifikat tanah kepada tetua Zong dan kawan-kawan. Ia mengingatkan agar misi besok harus berjalan lancar. Tetua tersenyum dan memastikan tidak akan ada kesalahan. Mereka pamit sambil membawa bungkusan tael emas. Di tengah jalan, Hu Fei disambut tetua Wang, kerabat dari tetua Zong.
Ia menjamu Hu Fei makan minum sepuasnya. Tak lama datang tetua Zong bersama teman-temannya. Setelah perjamuan mereka mengajak Hu Fei bermain judi yang menjadi kebiasaan hiburan mereka. Di meja judi seorang kerabat tetua Zong terus kalah taruhan melawan Hu Fei sampai ia kehabisan uang. Ganti tetua Zong menantang Hu Fei. Ia mengeluarkan sebuah amplop dan mengatakan isi amplop ini sebagai taruhannya. Mereka berjudi sambil memamerkan kekuatan tenaga dalam. Pada akhirnya ia kalah juga dari Hu Fei. Tetua Zong lantas membuka isi amplop, isinya selembar sertifikat rumah yang baru saja ia beli. Kini itu menjadi milik Hu Fei. Hu Fei menolak, tapi tetap dipaksa tetua Zong. Junhua dilatih aturan dan tata krama bersikap di kediaman. Guru yang mengajar sangat ketus. Semua itu atas perintah istri pertama untuk menyiksa Junhua. Lama-lama Junhua habis kesabarannya. Ia menghajar pelatihnya itu. Istri pertama marah, memerintah pengawal menyerang Junhua. Tapi dengan mudah mereka dilumpuhkan. Lalu Fu Kang'an datang dan melerai. Ia berkata kepada istri pertama kalau tindakannya sudah keterlaluan. Di dalam kamar, Junhua terdiam sedih. Ia berkata kehidupan di kediaman ini sangat menyedihkan. Fu Kang'an berusaha menghiburnya agar Junhua tetap bertahan. Saatnya nanti Fu Kang'an akan mengajaknya bertemu ibunda dan mendapatkan statusnya, sehingga ia bisa bebas tinggal di kediaman. Junhua tidak meresponnya. Kemudian Fu Kang'an mengambil serulingnya, melantunkan lagi lagu kenangan mereka. Istri pertama semakin mendendam. Ia mendatangi ibunda, meminta bantuan. Ibunda menenangkan hatinya dengan berkata tidak seorang pun dapat menggantikan kedudukannya sebagai istri pertama pilihan kaisar. Ia diminta bersabar. Tetua Tang dan Feng Tian gembira rencana mereka berjalan lancar sesuai skenario. Walau mereka kehilangan banyak uang untuk Hu Fei. Tak lama terdengar suara orang di luar kamar. Mereka keluar kamar dan melihat Biksuni dan Ziyi sedang diantar pengawal ke kamar mereka. Ziyi melihat keberadaan Feng Tian. Tetua Tang mengenali Biksuni sebagai ketua sekte Tianshan. Guinong bersujud di depan papan leluhur, meminta ampun atas kesalahan yang ia perbuat hingga Nanlan harus menanggung akibatnya. Lalu bawahannya datang melapor kalau Nanlan telah pergi menggunakan kereta kuda. Guinong mengejarnya. Nanlan berkata, Guinong adalah ketua sekte Naga Langit. Ia membutuhkan keturunan sebagai penerus sekte. Keberadaan Nanlan hanya akan menjadi bebannya saja. Guinong membantah, apa yang ia usahakan sekarang adalah untuk membahagiakan Nanlan. Jika tidak ada dirinya, untuk apa ia bersusah payah sekarang ini? Bagi Guinong, Nanlan adalah segalanya. Ia akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk Nanlan nanti. Xiaomi sampai di ibu kota. Ia pergi sendirian. Di jalan ia mendengar percakapan seseorang yang akan mengurus perabot rumah baru. Seorang tuan muda bermarga Hu memesan hiasan keramik miliknya. Xiaomi menghampirinya dan bertanya, berapa usia tuan muda Hu itu? Si bapak menjawab, ia masih sangat muda. Xiaomi bertanya lagi, apa ada seorang gadis yang mendampinginya? Bapak itu menjawab, ya, ada seorang gadis muda yang membantunya mengurus kediaman itu. Dengan membuntuti kurir barang, Xiaomi sampai juga di kediaman baru Hu Fei. Ia berteriak memanggil saat melihat Hu Fei dan Ling Zhu. Mereka kaget, Xiaomi bisa datang sendirian ke ibu kota. Ling Zhu mengajaknya keliling melihat-lihat kediaman baru itu. Xiaomi menggoda Ling Zhu bahwa mereka seperti mempersiapkan pernikahan. Ling Zhu mengatakan kepadanya kalau mereka sudah mengangkat saudara angkat dan Hu Fei sudah memiliki gadis pujaannya sendiri, Nona Yuan Ziyi. Hu Fei mendatangi mereka lagi. Ia tinggalkan tetua Zong yang sedang sibuk menata hiasan keramik mahal. Hu Fei merasa ada kejanggalan untuk semua yang ia terima. Tak lama pelayan datang melapor, rombongan kerabat tetua Zong telah datang. Karena merasa janggal dan tidak nyaman, Hu Fei berencana mengajak mereka berjudi lagi dan kali ini ia sengaja kalah untuk mengembalikan semua barang ini. Tetua Zong menyampaikan kalau ia ingin memperkenalkan seorang teman akrabnya. Hu Fei dengan senang hati menyambutnya.
Di meja judi, Hu Fei telah kalah beberapa kali. Saat orang itu diundang dan muncul, ia adalah Feng Tian'an. Mimik wajah Hu Fei seketika berubah. Feng Tian dengan lugasnya menyampaikan permintaan maaf kepada Hu Fei. Hu Fei menebak semua sandiwara ini adalah untuk kepentingan Feng Tian. 原来这就是你们要成的遗嘱，周大哥，这底气。 Sertifikat tanah langsung dikembalikan Hu Fei. Tetua Zong dan kawan-kawan yang membentengi Feng Tian diminta Hu Fei untuk menyingkir karena urusan ini tidak berhubungan dengan mereka. Setelah itu Hu Fei menerjang Feng Tian. Ia melarikan diri dan dikejar Hu Fei. Tetua Zong hanya menyaksikan mereka dan tidak ingin terlibat lebih jauh, mengingat bagaimanapun Hu Fei adalah kakak angkat Chun Hua, istri Panglima Fu. Kejar mengejar mereka sampai juga di kediaman yang ditempati biksuni. Feng Tian sembunyi, Hu Fei berteriak memintanya keluar. Merasa terusik, biksuni langsung menyerang Hu Fei, mendaratkan sebuah pukulan di dada Hu Fei. Namun dalam hati, biksuni takjub dengan tenaga dalam yang Hu Fei miliki. Begitu kuat di usianya yang masih muda. Hu Fei tidak melawan, biksuni tetap menyerang, memberinya pukulan-pukulan lain. Sampai Ziyi datang menggantikan gurunya, menyerang Hu Fei. Di satu kesempatan Hu Fei bertanya apa yang sedang Ziyi lakukan. Ziyi menjawab, bicara di luar saja. Ziyi mengejar Hu Fei yang kabur keluar kediaman. Hu Fei kembali menanyakan mengapa Ziyi selalu menghalanginya membunuh Feng Tian. Ziyi tidak bisa menjelaskan sekarang. Tak berselang lama, Ling Zhu dan Xiaomi datang. Ziyi mengingatkan di dekat Hu Fei ada dua gadis yang butuh dilindungi. Ia lalu menagih janji Hu Fei akan menuruti segala permintaannya. Kali ini ia meminta Hu Fei segera pergi dari tempat itu.